Halo guys, selamat datang di Dungeon Break. Break sejenak, longgarkan sabuk, copot celana. Saatnya kita menikmati cerita manhwa. Gas. Bijir Van Baskerville. Di usia 8 tahun, dia menunjukkan bakat yang bisa membuatnya dijuluki seorang yang jenius oleh dunia. Namun, di dalam klannya, hal itu adalah hal yang biasa. Pada usia 20 tahun, dia menerima misi yang banyak berhubungan dengan pembunuhan, pengumpulan informasi, atau bahkan penaklukan. Pada usia 29 tahun, dia jauh tertinggal jika dibandingkan dengan orang berbakat lainnya dari kediaman utama, dan dia merasa kalau swordsmanship-nya sudah mencapai batas. Pada usia 30 tahun, muncul Gate yang berhubungan dengan Demon World, dan invasi para demon dimulai. Pada usia 35 tahun, dia berhasil bertahan di era kehancuran dengan membunuh demon yang terus berdatangan. Pada usia 39 tahun, perang yang panjang itu akhirnya berakhir dengan kemenangan umat manusia. Dan di usia 40 tahun, dia menerima penghargaan karena kesetiaannya sebagai hunting dog, dan penghargaan itu adalah fitnah dan tuduhan palsu. Lalu dilanjutkan dengan pemenggalan kepala. Setelah kejadian di Sungai Styx, Bijir tersadar dari pingsannya. Dia berhasil menyerap efek dari Sungai Styx. Dengan ini, Bijir mempunyai titik awal yang lebih baik dari kehidupan yang sebelumnya. Saat itu terlihat seorang pelayan mengantarkan hadiah untuk diletakkan di kamar Bijir. Pelayan itu sedikit bergumam bahwa dia disuruh oleh nyonya atau istri Hugo untuk meletakkan hadiah tersebut di kamar Bijir. Bijir curiga, tidak ada orang yang memberikan hadiah ke anak haram sepertiku. Lantas, apa maksud dari kota itu? Di saat kota itu terbuka, ternyata benar ada seseorang yang ingin membunuh Bijir dengan mengirimkan 2 ekor Bloody Mamba di dalam kota tersebut. Menurut Bijir, tidak mungkin mereka mengirim 2 ular berbisa ini hanya untuk membunuhku. Tidak banyak orang di Baskerville yang dipanggil dengan sebutan nyonya. Kemungkinan dia ingin memperkecil persaingan untuk anaknya sendiri. Saat kedua ekor ular itu akan menggigit Bijir, dengan gerakan yang akurat, Bijir menghentikan ular tersebut. Mereka tetap melakukan hal ini, meskipun anak lain di tempat ini akan terbunuh juga. Baskerville memang seharusnya begitu. Aku akan menghabisi kalian dengan kedua tanganku sendiri. Keesokan harinya, orang-orang di Baskerville terkejut dan ketakutan ketika mereka melihat ada anak yang tertidur pulas dengan bangkai ular di sekitarnya. Pada hari itu juga, suster yang bertugas pada malam itu disiksa dan dieksekusi. Pada akhirnya, alasan kenapa ada bangkai ular tidak pernah diketahui. Hanya Bijir yang mengetahui kebenarannya. 8 tahun kemudian, Bijir telah tumbuh dan menjadi murid di Baskerville. Dia terlihat menerima pelajaran bersama anak Baskerville lainnya. Guru itu mengajarkan tentang tahap-tahap seorang swordsman. Jika masih belum bisa menambahkan mana ke dalam pedang, mereka adalah sword beginner. Ketika sudah bisa menambahkan sedikit mana pada pedang, berarti mereka adalah sword expert. Lalu ketika mana yang ada di pedang itu bisa keluar sebagai aura, mereka disebut sword graduator. Dan di akhir, ketika aura yang keluar itu bisa memadat dan bisa berubah bentuk sesuai keinginan sang swordsman itu, mereka disebut sebagai sword master. Guru itu berkata bahwa Tuan Hugo yang merupakan pemimpin Baskerville juga merupakan seorang swordmaster. Bijir yang mendengarnya, dia berniat harus mengembalikan semua kekuatannya dari kehidupan sebelumnya sebelum upacara kedewasaan. Guru yang mengajar saat itu terus memperhatikan Bijir dengan tubuhnya yang sudah diperkuat yang dia dapatkan setelah terendam dalam Sungai Styx selama 7 menit, dan pemikirannya yang hebat bisa berpikir banyak hal dalam satu waktu. Bakatnya itu ada di tingkatan yang berbeda dibandingkan tuan muda lainnya. Tuan Hugo akan senang ketika mendengar pencapaian tuan muda Bijir saat ini. Beberapa anak Hugo lainnya terlihat mempunyai niat yang buruk pada Bijir. Setelah pelajaran usai, mereka bertiga langsung membuli Bijir. Dasar sampah haram. Si kembar bertiga ini mengatakan Bijir hanyalah anak haram. Mereka bertiga juga tidak mempercayai rumor yang mengatakan Bijir yang bisa bertahan di dalam Sungai Styx selama 7 menit
dan bahkan bisa membunuh dua ular berbisa ketika masih bayi. Bijir teringat di kehidupan sebelumnya, mereka bertiga adalah salah satu yang menyebarkan tuduhan palsu kepada Bijir dan menusuk Bijir dari belakang ketika kabur. Mereka dijuluki Trisula Hugo Baskerville, yaitu High Bro, Lee Baskerville, Mid Bro, Lee Baskerville, dan Low Bro, Lee Baskerville. Menurut Bijir, dalam 10 tahun ini mereka akan menjadi musuh yang sulit, jadi akan lebih baik jika Bijir mengalahkan mereka saat ini. Bijir langsung ditodong pisau oleh mereka. Mereka bilang jika ada seseorang yang masuk ke dalam sungai Styx dalam waktu yang lama, tubuhnya akan menjadi seperti besi. Dengan alasan itu mereka ingin membuktikannya pada Bijir. Dia menyuruh saudaranya untuk menyekap Bijir sampai Bijir tidak bisa bernafas. Kau sudah pernah terendam di dalam sungai Styx selama 7 menit bukan? Aku akan memakan tanganku sendiri jika kau bisa bertahan 3 menit saja. Kurasa memang benar kata orang-orang kalau anak muda itu lebih brutal. Sepertinya aku akan bermain sedikit lebih lama dengan mereka. Mereka bertiga berpikir tidak mungkin ada legenda yang jadi kenyataan. Hingga mereka melihat waktu sudah berlalu selama 10 menit. Mereka bertiga sangat terkejut melihatnya. Apa ini sungguhan? Salah satu saudaranya menyuruh untuk melepaskan Bijir. Saat dilepaskan, dia terkejut melihat jarinya yang telah putus. Apa yang kau lakukan? Kenapa? Bukankah kau bilang sendiri akan memakan tanganmu? Meskipun kau melakukan itu, kami tidak takut denganmu. Tapi melihat saudaranya yang kesakitan, dia mengajaknya mencari healer untuk menyambungkan jarinya. Bijir berkata, siapa bilang kalian boleh pergi? Mendengar ucapan Bijir, High Bro langsung marah dan langsung menusukkan pisaunya ke arah Bijir. Apa kau sudah lupa kalau kami lebih tua 1 tahun dibandingkan denganmu? Saat pisau itu ditusukkan, High Bro sangat kaget melihat pisau tersebut tidak bisa menembus kulit Bijir. Bijir berkata, kurasa kau sendirilah yang sudah lupa. Ini adalah Baskerville. Jika kau punya kekuatan dan bakat, sesuatu seperti usia, itu tidak ada artinya. Mari kita bermain sampai selesai. Kakak-kakakku,